Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Hidayat dari kelas E semester 2. Jadi di video ini saya akan menjelaskan kembali pembahasan yang telah dibahas oleh MI Muhammad Ali tentang Al-Quran. Jadi pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu Al-Quran atau apa itu definisi dari Al-Quran. Baik, kita mulai. Yang pertama itu pengertian Al-Quran. Menurut ilmu linguistik atau menurut ilmu bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yang mana diambil dari kata kerja yaitu qoro'a yaqra'u kiroan, yang artinya Quran itu berarti adalah sebuah bacaan atau bisa disebut bacaan. Dan juga telah dijelaskan dalam Al-Quran di surat Al-Isra ayat 106 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila, yang artinya dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Yang menurut tafsirnya adalah Al-Quran ini telah kami turunkan secara berangsur-angsur dalam waktu yang cukup lama agar kamu membacakannya secara perlahan kepada umat manusia, supaya mereka dapat memahaminya. Kami telah menurunkannya sebagian demi sebagian secara pasti, tanpa ada suatu keraguan sedikit pun di dalamnya. Dan juga telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17-18 yang bunyinya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Shadaqallahu adzim. Yang mana ayat tersebut artinya adalah sesungguhnya kami yang telah mengumpulkannya di dalammu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Selanjutnya, menurut tafsirnya yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa beliau akan dapat menghafal dan membacanya melalui bacaan malaikat Jibril alaihissalam. Yakni dengan membacanya, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaksanakan adab yang diajarkan Allah. Oleh karena itu, ketika malaikat Jibril membacakan Al-Quran, beliau pun diam dan memperhatikan. Setelah itu beliau membacakannya. Dalam ayat ini terdapat adab menimba ilmu, yaitu seorang pelajar hendaknya tidak segera bertanya kepada guru sebelum guru selesai menerangkannya. Demikian pula ketika di awal ucapannya ada yang perlu dibetulkan atau dianggap bagus, ia pun tidak segera membetulkan atau menerimanya, bahkan sampai ucapan itu selesai agar jelas yang hak dan yang batil, dan agar ia memahami keadaan yang sesungguhnya. Selanjutnya, menurut Imam Syafi'i, Alkitab adalah sumber dari segala sumber ilmu, tempat dipetiknya sumber dan cabang ajaran Islam. Dari sudut pandang Imam Syafi'i tersebut, bisa disimpulkan bahwa Alkitab adalah kulli syariah atau prinsip dari setiap ajaran syariat agama. Setiap ajaran Islam yang ada atau terdapat pada Alkitab dapat kita pahami secara mudah dengan cara penalaran atau pengamatan, dan juga yang sudah dijelaskan oleh Sunnah Rasul. Dan juga Imam Syafi'i menjelaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk dan semua kandungan yang ada di dalam Al-Quran merupakan al-hujjah, dalil, argumen, dan rahmat. Imam Syafi'i juga tidak membeberkan batasan definitif bagi Al-Quran. Namun berdasarkan uraiannya, para pengikutnya lah yang merumuskan definisi bahwa Al-Quran merupakan kalam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, yang mana kalam tersebut termuat dalam mushaf dan diriwayatkan secara mutawatir dan merupakan suatu mukjizat, dan dibacanya merupakan suatu ibadah. Karena kalam ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka bahasa dari Al-Quran ini yaitu menggunakan bahasa Arab. Meskipun kalam ini berlaku untuk semua umat yang ada di seluruh dunia, dan juga menurutnya alasan menggunakan bahasa Arab dikarenakan bahasa Arab itu merupakan bahasa yang kaya akan kosakatanya dan juga sangat luas dibandingkan kosakata bahasa lain. Jadi di dalam setiap katanya itu memiliki berbagai macam pengertian. Jadi Al-Quran itu terdiri dari ayat-ayat yang saling membantu untuk memahami Al-Quran.
Dan poin selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan tentang definisi ilmiah dan Al-Quran. Dalam Al-Quran memiliki banyak definisi yang artinya sama namun berbeda dalam kalimatnya. Maka kita harus bisa dengan baik untuk mendefinisikannya. Definisi yang baik yaitu harus mencakup terlebih dahulu segala sesuatu yang penting dan mengecualikan segala sesuatu yang asing dengan singkat mungkin. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam sebuah kata-kata dan juga dalam sebuah makna, dan yang telah dilestarikan ke dalam bentuk mushaf dan dengan proses mutawatir sampailah kepada kita. Al-Quran merupakan sebuah tantangan juga bagi umat manusia untuk menghasilkan hal yang serupa tanpa ada yang dibedakan dalam isinya sedikit pun. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran Surat Yusuf ayat 2 yang bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Kisah ini merupakan kisah yang bagus dan baik karena memiliki pesan nasihat juga moral dan juga pelajaran yang disusun dengan bahasa yang indah juga menarik. Kisah itu kami turunkan dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau yang kami berikan wahyu tidak tahu tentang kisah Nabi terdahulu. Kisah-kisah Nabi dan juga kisah orang-orang yang soleh digambarkan adalah merupakan sebuah pelajaran bagi umat Nabi Muhammad SAW. Karena pesan-pesan moral, juga nasihat, dan juga hal-hal yang seperti itu, jika diterjemahkan dalam bahasa lain, apapun itu semuanya tidak akan bisa dianggap sebagai Al-Quran. Itulah kenapa sebabnya para cendekiawan sepakat untuk tidak menerima terjemahan Al-Quran secara verbal. Kita tidak bisa dan juga dilarang untuk menghasilkan makna Al-Quran secara sembarangan tanpa melihat sumber yang jelas dan juga benar. Sebelumnya, menerjemahkan Al-Quran itu harus sesuai dengan atau harus melihat terlebih dahulu dari referensi para ulama tentang ayat yang hendak diterjemahkan. Karena mendefinisikan maknawiyah hampir sama dengan tafsir secara global, oleh karena itu dengan cara kita melihat terlebih dahulu tafsir yang jelas dan juga benar dapat menghindarkan kita dari kesalahan saat menerjemahkan suatu ayat tertentu di dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan Al-Quran dan ilmiah. Meskipun Al-Quran telah diturunkan sejak zaman dahulu yang sudah berabad-abad lamanya, namun Al-Quran dapat menjelaskan tentang masa depan dan juga bersifat ilmiah. Bahkan pada saat ini, dalam keadaan teknologi yang semakin sini semakin maju, banyak bukti nyata seperti apa yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Para ilmuwan di dunia juga telah berhasil menemukan bukti-bukti kebenaran itu. Yang pertama itu tentang proses kelahiran manusia. Penciptaan manusia dan segala aspek yang sangat luar biasa itu sudah ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dengan sangat rinci. Hingga mustahil orang-orang yang hidup pada abad ke-7 untuk mengetahui tentang hal-hal tersebut. Tapi pada kenyataannya hal ini telah dijelaskan dalam surat Al-Waqiah ayat 57-59. Yang artinya kami telah menciptakan kamu, mengapa kamu tidak membenarkannya? Tidakkah kamu perhatikan nutfah atau benih manusia yang kamu pancarkan? Apakah kamulah yang menciptakannya ataukah kami yang menciptakannya? Bukti yang kedua yaitu fungsi gunung. Gunung muncul karena lempengan-lempengan raksasa yang bentuk kerak bumi. Lempengan yang kuat menyelip ke bawah, sedangkan lempengan yang lemah melipat ke atas membentuk dataran tinggi dan juga gunung. Banyak sekali fungsi dari gunung, yaitu diantaranya sebagai penahan guncangan, penyalur pembuangan panas bumi, penyumbur tanah, dan masih banyak lagi. Al-Quran menjelaskan berbagai macam fungsi gunung dalam berbagai ayat yang ada dalam Al-Quran, yaitu antara lain dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 31, yang artinya, dan kami telah jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya kamu dan bumi itu tidak goncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka yang di bumi itu mendapat petunjuk. Selanjutnya pada Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 6-7 juga menjelaskan tentang fungsi bumi, yang artinya bukankah itu sudah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak. Bukti yang ketiga yaitu adanya api di dasar laut. Meskipun api tersebut sangat panas, tetapi tidak bisa membuat panas seluruh air yang ada di atasnya. Begitu juga seluruh air yang ada di atasnya tidak bisa memadamkan api yang panas tersebut.
Sungguh hal ini merupakan kejadian yang luar biasa, dan juga lempengan-lempengan ini terletak di bawah atau di dasar samudra. Ia menahan lehan batuan panas yang dapat membuat air laut meluap-luap. Akan tetapi, banyak air di dalam lautan dapat merendam panasnya. Bara api yang memiliki suhu lebih dari 1000 Celcius, yang mana mampu menguapkan air laut ini adalah salah satu fakta bahwa tentang bumi yang mewujudkan para ilmu di dunia. Al-Quran juga telah menyebutkan keberadaan api yang ada di dasar laut ini. Dalam Al-Quran surat At-Tur ayat 1-6 yang artinya demi bukit dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Makmur atau Ka'bah, dan demi surga, langit yang ditinggikan, dan demi laut yang di dalamnya ada api. Selain itu, bukti yang selanjutnya yaitu bagian otak yang mengendalikan otak kita, yaitu dalam Quran surat Al-Alaq ayat 15-16 yang artinya, ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti untuk demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Ungkapan bagi ubun-ubun yang mendustakan lagi durhaka dalam ayat tersebut sangat menarik. Pada penelitian yang dilakukan pada tahun belakang, mengungkapkan bahwa bagian prefrontal yang bertugas mengatur fungsi otak terdapat pada bagian depan tulang tengkorak. Para ilmuwan hanya menemukan fungsi bagian ini selama kurun waktu 60 terakhir. Sedangkan Al-Quran telah menyebutkannya dalam kurun waktu 1400 tahun yang lalu. Jadi kita dapat melihat bagian tulang tengkorak dalam akan kita temukan daerah otak besar. Terus bukti yang selanjutnya yaitu bukti yang kelima, yaitu besi. Fakta tentang manfaat besi dan asal besi juga sudah tertulis dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 85. Yang artinya sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata. Dan kami telah turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami turunkan besi kepadanya yang mana memiliki kekuatan yang hebat dan fungsi yang sangat banyak supaya mereka dapat mempergunakan besi tersebut dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya. Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Selanjutnya itu bukti yang keenam. Ada garis edar di tata surya. Mengenai hal ini juga sebenarnya telah tertulis di dalam Al-Quran, antara lain dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 33. Dan dialah yang telah menciptakan siang dan malam. Matahari dan bulan masing-masing itu beredar di dalam garis edarnya. Selanjutnya, bukti yang ketujuh, yaitu dasar lautan yang gelap. Al-Quran telah menjelaskan dasar lautan semenjak sebelum ribuan tahun lalu adanya teknologi ditemukan. Al-Quran surat An-Nur ayat 40 menjelaskan mengenai fakta ilmiah ini, yang artinya, atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak di atasnya, ombak pula di atasnya, dan lagi awan gelap gulita yang tertindih-tindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia yang dapat melihat, dan barang siapa yang tidak diberi cahaya petunjuk dari Allah, tiadalah dia yang mempunyai cahaya sedikit pun. Bukti yang ke-8 itu adanya relativitas waktu. Beberapa ayat dalam Al-Quran juga telah memberitahu adanya relativitas waktu ini. Di antaranya dalam Quran surat Al-Hajj ayat 47, yang artinya, dan mereka meminta kepadamu agar azab itu diserahkan. Padahal Allah tidak akan sekali-sekali menyalahi janjinya. Sesungguhnya satu hari di Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Selanjutnya yang ke-9, bukti yang ke-9 yaitu fenomena sungai di dasar laut. Fenomena ini juga telah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 53, yang artinya, dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan yang lainnya asin. Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Selanjutnya, bukti yang ke-10 yaitu adanya sidik jari. Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 3-4 menjelaskan tentang kekuasaan Allah untuk menyatukan kembali tulang berulang orang yang telah meninggal. Bahkan Allah dapat menyusun kembali ujung-ujung jari dengan sempurna. Yang artinya, apakah manusia tidak mengira kami telah mengumpulkan kembali tulang berulangnya? Bukan demikian sebenarnya kami kuasa menyusun kembali ujung-ujung jarinya dengan sempurna. Jadi kesimpulan dari penjelasan yang tadi adalah Al-Quran merupakan sebagai tanda, bukan sebagai buku ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah sumber dari segala rujukan dan juga merupakan sumber dari segala sains atau ilmu pengetahuan. Sejauh mana harus diukur secara standarnya adalah Al-Quran. Sains dan ilmu pengetahuan merupakan isi pokok dari kandungan kitab suci Al-Quran. Allah telah meletakkan berbagai macam ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Manusia hanya tinggal menggali dan mengembangkan konsep dan juga sebuah teori yang sudah ada. Sudah jelas sekali bahwa Al-Quran di dalamnya mengandung berbagai macam fakta yang sudah terbukti keberadaannya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.